semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Kevin De Bruyne bikin rekor langka di Euro 2020. Kevin De Bruyne menjadi bintang kemenangan Belgia atas Denmark tadi malam. Gelandang 29 tahun itu menorehkan rekor langka di Euro 2020. De Bruyne akhirnya dimainkan Belgia di matchday kedua grup B Euro 2020 saat melawan Denmark di Stadion Parken, Copenhagen, Kamis 17 Juni malam waktu Indonesia Barat. Pemain Manchester City itu turun di babak kedua. Sebelum De Bruyne masuk, Belgia tengah tertinggal 0-1 dari Denmark. Gol Yussuf Poulsen di menit kedua menjadi pembeda hingga jeda. Di babak kedua, De Bruyne akhirnya masuk yang menggantikan Dries Mertens di menit ke-46 dan langsung membuat dampak di lapangan. De Bruyne yang sempat cedera tulang rongga mata sebelum Euro 2020 berperan dalam gol penyama kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-54. Umpan manisnya bisa diselesaikan Thorgan Hazard untuk menjebol gawang Denmark. Kemudian di menit ke-70, Kevin De Bruyne sendiri memastikan Belgia berbalik unggul atas Denmark. Ex-pemain RC Genk, Chelsea, Werder Bremen, dan VfL Wolfsburg itu mencetak gol kedua timnya untuk mengubah skor menjadi 2-1. Bagi De Bruyne, torehannya di laga melawan Denmark berbuah rekor langka. Opta mencatat sang gelandang menjadi pemain pertama di Eropa yang mampu bikin assist di 4 turnamen utama, Piala Dunia dan Piala Eropa. De Bruyne tercatat membuat 2 assist di Piala Dunia 2014 dan 2018, 3 assist di Euro 2016, dan kini 1 assist sudah dibuat di Euro 2020. Total De Bruyne sendiri sudah membuat 39 assist untuk timnas Belgia dan 22 gol. Penampilannya terus membawa The Red Devils melaju. Kemenangan atas Denmark memastikan Belgia lolos ke babak 16 besar Euro 2020. Kevin De Bruyne dan kawan-kawan memimpin grup F dengan 6 poin. Dia menjadi negara kedua yang bisa masuk babak selanjutnya setelah timnas Italia. Fernandinho menyetujui perpanjangan kontrak Man City. Kapten Manchester City Fernandinho telah menyetujui perpanjangan kontrak di Stadion Etihad menurut informasi yang muncul. Pemain berusia 36 tahun itu telah mendekati beberapa hari terakhir dari kesepakatannya dengan Manchester City, dengan kontraknya berakhir pada akhir Juni. Namun pihak-pihak terkait telah terkunci dalam pembicaraan untuk beberapa waktu sekarang. Mengikuti optimisme dan kepercayaan diri dari kedua belah pihak yang terlibat dalam pembicaraan, informasi yang muncul pada hari Kamis kini telah mengungkapkan bahwa kesepakatan telah dicapai yang akan membuat Fernandinho memasuki musim ke-9-nya di kandang juara Liga Premier. Hal ini sesuai dengan informasi Jack Houhan dari Mail yang melaporkan bahwa Fernandinho dan Manchester City telah mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak 1 tahun untuk gelandang Brazil tersebut. Houhan menyatakan bahwa Fernandinho dipandang sebagai anggota tak ternilai dari skuad tim utama Pep Guardiola di Manchester City, yang menekankan desakan klub untuk mempertahankan jasanya di luar musim panas. Harapannya adalah konfirmasi resmi perpanjangan kontrak akan tiba sebelum Manchester City memulai pelatihan pramusim mereka menjelang musim baru, dengan tim Guardiola akan bertemu Barcelona dalam 1 pertandingan. De Bruyne soal selebrasi golnya, saya juga perasaan Denmark dan Eriksen. Kevin De Bruyne tidak melakukan perayaan gol berlebih saat Belgia mengalahkan Denmark. Dia tak mau selebrasi gol yang menyakiti tuan rumah dan Christian Eriksen. Denmark versus Belgia tersaji pada matchday kedua grup B Euro 2020 di Stadion Parken, Kamis 17 Juni 2021 malam waktu Indonesia Barat. Tuan rumah sudah unggul 1-0 di menit kedua lewat gol Yussuf Poulsen. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Belgia yang cuma punya 1 peluang di babak pertama bikin perubahan. Kevin De Bruyne masuk di awal babak kedua untuk menggantikan Dries Mertens. De Bruyne kemudian mampu menciptakan assist untuk gol Thorgan Hazard di menit ke-55. Gelandang Manchester City tersebut kemudian membawa Belgia menang 2-1 setelah mencetak gol lewat assist Eden Hazard. Gelandang serang berusia 29 tahun itu sempat merayakan gol
dengan merentangkan tangan. Kemudian dia memberi kode agar semua rekannya tenang saat menginjakan kaki di area lapangan tempat Eriksen kolaps saat melawan Finlandia. Tentu saja saya senang, tetapi saya sangat menghormati orang-orang di sini. Saya pergi ke bagian lapangan tempat Eriksen pingsan pada hari Sabtu dan saya berusaha tetap tenang, kata De Bruyne seperti dikutip dari situs resmi UEFA. Sebelum kick-off pertandingan, Belgia memberikan sebuah jersey dengan tanda tangan para pemain dan dibingkai secara rapi. Di sana juga dituliskan sebuah harapan agar Eriksen cepat membaik. Peluang Eriksen untuk kembali memperkuat Denmark di Euro 2020 sudah tertutup. Pemain milik Inter Milan itu juga diragukan bisa kembali merumput. Mantan manajer Man United sebut Man City Star sebagai terbaik di dunia. Mantan manajer Tottenham Hotspur, Chelsea, dan Manchester United, Jose Mourinho, memuji bek tengah Manchester City Ruben Dias minggu ini selama wawancara dengan Talksport. Jose Mourinho berbicara tentang peluang negara asalnya di kejuaraan Eropa yang sedang berlangsung musim panas ini, menunjukkan bahwa Portugal dipenuhi dengan superstar. Namun Mourinho memilih satu nama ketika datang ke AS Lekau, dan satu nama itu adalah bek bintang Manchester City Ruben Dias. Bek tengah City mengambil alih Liga Premier dengan badai setelah bergabung dengan klub Etihad dari Benfica pada September tahun lalu. Dengan biaya yang dilaporkan sebesar 62 juta pound sterling, dengan banyak harapan menungganginya karena ia dipandang sebagai legenda klub Vincent Kompany penggantian istilah. Setelah mengukuhkan dirinya sebagai pemain yang tak terkalahkan di starting 11 Pep Guardiola selama musim ini, pemain berusia 24 tahun itu memenangkan Player of the Season di Premier League serta Football Writer Association Football of the Year dalam perjalanan. Untuk mengamankan gelar Liga Premier ketiga, Manchester City hanya dalam 4 tahun. Di balik musim yang fantastis itu, Jose Mourinho memuji bek muda itu. Saya pikir Ruben Dias adalah bek tengah terbaik di dunia sekarang, mungkin, kata Mourinho kepada Talksport minggu ini. Saya akan mengatakan bahwa Ruben Dias dengan langkah ke Liga Premier ini mendapatkan pengetahuan dan pengalaman daya saing yang berbeda. Saya pikir dia adalah bek tengah yang fantastis. Man City telah meninjau gelandang 40 M euro untuk waktu yang lama. Manchester City dilaporkan telah mengincar gelandang internasional Italia Manuel Locatelli untuk beberapa waktu sekarang. Menurut informasi terbaru yang muncul minggu ini, pemain berusia 23 tahun itu tampil mengesankan saat menjalani tugas internasional bersama skuad Italia asuhan Roberto Mancini di kejuaraan Eropa musim panas ini dan mencetak gol penting melawan Swiss pada Rabu malam. Fabrizio Romano memberikan informasi terbaru tentang situasi seputar gelandang tersebut, menguraikan tingkat minat Manchester City dan juga klub mana yang tertarik pada pemain tersebut dan sejauh mana. Menurut informasi dari wartawan Italia Romano, Manchester City telah mengintai pemain bintang Sassuolo sejak lama. Sayangnya untuk official Etihad, tampaknya mereka tidak memimpin untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Berbicara di saluran YouTube dan Robby, Fabrizio Romano menyatakan bahwa Juventus memimpin perlombaan untuk gelandang yang menonjol dan saat ini sedang dalam negosiasi dengan Sassuolo mengenai pemain yang saat ini dihargai oleh majikannya sekitar 40 juta euro. Manchester City mungkin harus mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain jika mereka mencari pengganti jangka panjang untuk Fernandinho. Namun ada sangat sedikit alternatif yang disarankan oleh media arus utama dan tampaknya ada kurangnya minat untuk menandatangani kembali pemain Aston Villa Douglas Luiz yang diyakini oleh banyak penggemar Manchester City memiliki peluang untuk kembali ke klub.